wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir dan keluarga kita di rumah akan diberi syafaat di yaumil mahsyar kelak. Dapat kami informasikan kepada kaum muslimin jemaah kajian ilmu kita bahwa insya Allah malam ini adalah malam terakhir kita. Setelah itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi malam ini adalah malam terakhir kita untuk insya Allah untuk sementara waktu. Setelah itu mungkin setelah Ramadan bulan Syawal kita akan kembali, jika Allah berkenan kita kembali mengikuti kajian kita. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala, kita persilakan dalam topik kita untuk melanjutkan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi hadisikin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Pengurus Masjid Al-Muazzam, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri salat maghrib berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, rahmatnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan ke hari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita di malam Selasa yang lalu, terakhir kita membahas tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama kemarin kita disunnahkan salat tarawih. Dalilnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seorang yang qama di sini maknanya tegak salat tarawih, motivasinya iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa lalunya. Dosa di sini sebagian ulama menerjemahkan dosa kecil. Yang kedua, amal kita di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Dalilnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Nabi banyak membaca Quran di bulan Ramadan. Jadi porsinya baca Quran di bulan Ramadan lebih banyak ketimbang di luar bulan Ramadan. Imam Syafi'i satu bulan Ramadan 60 kali khatam. Pagi sekali khatam, sore sekali khatam, 30 hari kali 2 60 kali khatam. Yang ketiga,
Ada satu hadis lagi, wa kana Jibril alaihissalam yudarisul Quran fi Ramadan. Adalah malaikat Jibril yudarisu bertadarusan. Saya ingin mendudukkan mana tadarus. Tadarus itu sama seperti lingkaran tasbih. Jadi kiainya di tengah, jamaahnya di putaran. Ketika jamaahnya baca sana, ditegur oleh si imamnya. Itu namanya tadarus. Jadi tadarus ini bukan baca sama-sama. Di sini baca, di sini baca, di sini baca. Itu tidak makna tadarus. Jadi tadarus itu satu baca, si imamnya mengoreksi bacaan si makmum tadi. Dalilnya ini Jibril alaihissalam yudarisul Quran fi Ramadan. Dalil yang ketiga, as-siyam wal qiyam yashfa'ani al-'abdi yawm al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu yashfa'ani, kasih syafaat. Jadi puasa itu mohon maaf nanti jadi hamba ya. Al-Quran itu juga kasih syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Bahkan puasa itu berkata yang tulus saum. Puasa tadi berkata Rabbi mana'tul ta'ama wa syarab bin nahar. Dia cegah saya makan minum di siang harinya gara-gara saya. Jadi puasa tadi ngomong kepada Allah, ya Rabb, mana'tul ta'ama wa syarab bin nahar. Ya, dia sanggup menahan makan minum siang hari di bulan Ramadan. Wa yaqulul Quran, sementara Al-Quran pula berkata, mana'tul nauma bil laili. Dia cegah malam harinya untuk tidak tidur. Mana'tul an-nauma bil laili. Dia cegah malam harinya untuk tidak tidur. Jadi puasa tadi ngomong kepada Allah, gara-gara saya dia tidak makan minum. Al-Quran juga ngomong kepada Allah, gara-gara saya dia tidak tidur. Oleh karena ini Allah fasyafi'na bihi, tolong kasih syafaat. Orang yang puasa tadi kasih syafaat, orang yang baca Quran tadi kasih syafaat. Makanya kalau bisa di rumah itu Al-Qurannya diperbanyaklah. Jadi kalau 5 orang ya 5 buah Quran. Ya, kalau dia 2 orang di rumah itu 2 buah juga Qurannya. Tidak ada amalan yang paling Allah suka kecuali Al-Quran. Dan kemarin sudah kita bahas dalam hadis, salah satu jasad yang tidak hancur adalah orang yang ahlul Quran. Yang ketiga, amalan kita di bulan Ramadan adalah as-sadaqah. Nabi di bulan Ramadan ini menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, afdalus sadaqah sadaqah di Ramadan. Afdal sadaqah di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, man fattara sha'iman kana mislu ajri sha'im min ghairi ajanqusa min ajri sha'im syai'an. Siapa orang yang memberi orang berbuka, ada orang puasa kita kasih, orang yang puasa tadi kita kasih makan, kita kasih minum. Ya, apa kata Nabi? Ghaira ajanqusa min ajri sha'im, maka nilainya itu tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Jadi andaikan orang yang puasa tadi baca Quran, kita dapat pahala baca Quran. Orang yang puasa tadi berzikir, kita dapat pahala berzikir. Modal kita cuma kolak. Ya, modal kita cuma kolak. Ya, jadi gara-gara kolak kita sama dengan orang yang baca Quran. Tapi jangan dipahami kalau aku ngasih beda baca Quran. Luar biasa di sini. Luar biasa. Inilah kelebihannya bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain, sedekah Nabi di bulan Ramadan lebih cepat daripada angin. Angin itu cepat,
tapi sedekah Nabi lebih cepat daripada itu. Luar biasa. Ada satu hadis lagi, mohon maaf, riwayat Imam Tabrani, man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi malaikah. Siapa orang yang memberikan orang yang berbuka puasa dari makanan, dari minuman, min halalin, makanan yang halal, sallat alaihi malaikah, malaikat itu mendoakan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa makna Allah dan malaikat bersalawat? Kalau Allah memuji Nabi, kalau malaikat mendoakan Nabi. Dan doanya malaikat pasti mustajab. Dua doanya mustajab. Sebagian ulama tiga. Pertama malaikat, yang kedua bapak, yang ketiga anak kecil. Doa anak kecil sangat mustajab. Ya, karena anak kecil tidak punya dosa. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kita di bulan Ramadan al-i'tikaf wa huwa mulazatul masjid lil ibadati taqarruban ila Allah azza wa jalla. Menetap di dalam masjid untuk ibadah. Saya ingin dudukkan mana i'tikaf. I'tikaf ini masuk masjid tidak keluar lagi i'tikaf. Jadi kalau masuk masjid keluar, masuk lagi keluar, itu tidak mana i'tikaf. Dalilnya ada man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Seorang yang i'tikaf di dalam masjid, motivasinya iman, mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi i'tikaf masuk masjid, tidak keluar-keluar. Kemudian dalam masjid dia ibadah, bukan tidur. Ada juga i'tikaf tidur. Iya. Ya, kejadiannya di Jepang. Ya, i'tikaf itu bukan tidur. I'tikaf itu pertama muzakarah, yang kedua ibadah, yang ketiga zikir, yang keempat baca Quran, yang kelima mujalasah minal ulama. Itu makna i'tikaf. Yang terakhir baru muhasabah, ya, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu koreksilah dirimu sebelum dikoreksi orang lain. Periksalah amal perbuatanmu sebelum kelak diperiksa Allah. Makanya mohon maaf. Sesudah sembahyang, mohon maaf, kita langsung ihtisab, tafakkur sebenarnya. Isinya apa? Ya Allah, salat saya tadi tolong terima ya Allah. Baru baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu muhasabah dulu. Sallallahu alaihi Muhammad alaihi wasallam. Tapi terakhir itu bagusnya muhasabah dulu, introspeksi. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sudah. Lalu i'tikafnya gimana? Kata Nabi, faqad i'takafa wa lam yazil ya'takifu al-ashr al-awakhir. Siapa orang yang beriktikaf 10 yang terakhir min Ramadan, bulan Ramadan, hatta tawaffa Allah, sampai Allah meninggalkan. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan tidak i'tikaf sampai beliau meninggal dunia. Mulai diangkat sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah tidak i'tikaf 10 yang terakhir. Hatta tawafa, sampai beliau meninggal dunia. Makanya Nabi
yang di penghujung bulan Ramadan itu, ya, dia ajak anak-anaknya, Aika Sahabat, dia bangunkan anaknya, Kasim dia bangunkan, Ibrahim dia bangunkan, Fatimah dia bangunkan, Aika Sahabat, ya, dia bangunkan anak-anaknya, istri apalagi, ya, untuk meraih malam-malam yang terakhir. Apa fadilah orang yang i'tikaf? Wa tukaffirullah liman kana masjid baitul rahmah wa rahmah. Pertama, Allah jamin kasih sayang. Allah berikan dia kasih sayang. Yang kedua, wal jawazi 'ala sirat. Dia melewati titian shiratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Jadi pahala i'tikaf itu luar biasa. Pertama, Allah sayangi dia. Yang kedua, dia lolos terhadap titian shiratal mustaqim ila jannah, sampai menuju dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan kita di bulan Ramadan al-i'timar wa huwa ziyadatul baitillah al-haram lil-tawafi was-sa'yi fi Ramadan. Hendaklah dia ziarah ke Baitul Haram, tawaf, sa'i dan di bulan Ramadan. Jadi bagusnya di bulan Ramadan umrah. Nah, cuman kondisi sekarang ini agak bermasalah. Kenapa umrah di bulan Ramadan? Nabi menyebutkan, Isqala Allah Rasulullah SAW umratun fi Ramadan taqdilu hajjatan ma'i. Siapa orang yang umrah di bulan Ramadan, orang itu haji bersama saya. Nabi haji cuma 1 kali, umrahnya Nabi 3 kali, dalam riwayat lain 4 kali. Itu jangan dipahami, oh kalau gitu haji cuma 1 kali saja, tak boleh 2 kali, tidak. Ya kalau bisa 2 kali jadi 2 kali, ya. Kalau tidak bisa sekali jadi. Jadi umrah itu Nabi 3 sampai 4 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masuk sholat puasa. Pertama, muslim, orang kafir tidak boleh puasa. Yang kedua, aqilan, orangnya berakal. Jadi kalau orang gila tidak wajib puasa. Yang ketiga, balighan, orang yang baligh. Baligh ini artinya orang yang sudah mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi begini, mohon maaf, wajib ayahnya nyuruh anaknya sholat. Anak kita ini kan tidak wajib sholat ini, tidak dihitung sholatnya. Tapi wajib ayah nyuruh sholat, nyuruhnya itu yang wajib. Walaupun anak itu tidak wajib sembahyang, ya, sama dengan puasa. Ya, anak kecil wajib tidak puasa, ya, tapi wajib ayah nyuruh puasa. Menyuruhnya itu yang wajib, walaupun anaknya tidak wajib puasa. Begitu. Kemudian apa lagi? Istayqaza, orangnya mampu. Jadi kalau dia ada mampu tidak wajib puasa. Contohnya apa? Orang yang sakit. Ada orang yang sakit itu boleh tidak puasa. Tapi kata Allah, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit, orang yang musafir boleh tidak puasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, mohon maaf, jangan dibuat justice. Setiap orang musafir tidak puasa, itu salah. Setiap orang sakit tidak puasa, itu yang keliru. Ya. Ini kadang-kadang ada, mohon maaf, yang kadang-kadang ada sebagian di pendapat sebagian orang, ya, yang betul itu orang yang sakit musafir boleh tidak puasa. Tapi jangan dipahami setiap musafir tidak puasa. Itu yang keliru. Ya. Padahal kalau orang yang musafir puasa itu pahalanya lebih besar ketimbang orang musafir. Orang yang tidak musafir dia puasa. Ada saudara kita ke Jakarta musafir, ya, itu pahalanya besar ketimbang kita yang tidak musafir yang puasa. Ya. Makanya dalam Quran teruskan antasumu khairul lakum. Puasa kamu lebih bagus bagi kamu. Jadi kalau orang musafir itu puasa, orang yang sakit itu puasa, itu pahalanya berlipat ganda.
Yang ketiga ada lagi orang yang Syekhul Kabir. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Syekhul Kabir ini orang yang tidak bisa apa-apa lagi. Tidur di situ, berak di situ, kencing di situ. Ya, rakhasa li Syekhul Kabir kata Nabi. Dan orang yang Syekhul Kabir itu rakhasa, ada keringanan, ada rukhsah, ada dispensasi. Ayut aiman an kulli yawmin miskinan, dikasih makan dia pada fakir miskin. Jadi kalau hari ini orang tua yang tidur di situ, kencing di situ, berak di situ, maka dia tidak wajib puasa, tapi dikasih makan fakir miskin 1 hari 1 mud. Wala qada alaihi, tidak wajib qada. Wala qada alaihi, tidak wajib qada. Jadi kalau orang tua yang kencing berak di situ tidak wajib qada, cuma bayar fidyah. Fidyahnya pada 1 hari 1 mud. 1 mud itu ukuran makanan kita. Umpamanya orang tua itu makannya 2 kali atau 3 kali. Sekali makan berapa? 10.000. Umpamanya 3 kali makan ya 30.000. 30.000 kali 30 hari ya 900. 900 dia keluarkan. Tapi yang afdalnya, begitu hari ini tidak puasa, sorenya dikasih makan. Besok tak puasa lagi, sorenya dikasih makan. Tapi yang dikasih, mohon maaf, miskinan, orang miskin. Amin tidak boleh terima, sabilillah tidak boleh terima, ibnu sabil tidak boleh terima, gharimin tidak boleh terima, mu'alaf tidak boleh terima, orang miskin yang boleh terima. Janda-janda tua tidak boleh terima. Yang boleh terima miskinan. Nah, kasihlah fakir miskin. Ya, janda tua. Jangan janda muda. Ya. Jadi yang dikasih, mohon maaf Pak, orang miskin, bukan amil. Ya, bukan amil. Beda kalau amil itu menyampaikan kepada miskin, lain masalah. Ya. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi. Kemudian kasus yang selanjutnya, hamil dan menyusui. Ya, kalau hamil menyusui itu ada 3 versi. Kalau hamilnya seorang ibu ini berbahaya terhadap ibunya, maka dia wajib bayar qada. Kalau berbahaya terhadap anaknya, wajib bayar fidyah. Kalau berbahaya dua-duanya, ibunya bahaya kalau puasa, anaknya bahaya kalau puasa, bayar dua-duanya qada dengan fidyah. Solusinya gimana? Jangan hamil. Ya. Untuk menentukan bahayanya gimana, bawa ke dokter. Jadi ibu tadi pergi ke dokter, malam Pak dokter, istri saya hamil, tolong deteksi. Bahaya tak kalau istri saya ini puasa? Oh bahaya. Ya ibu bahaya, anak ibu tidak apa-apa, berarti bayar qada. Oh kalau ibu puasa bahaya, anak ibu yang bahaya, ibu tidak apa-apa, bayar fidyah. Oh ibu bahaya kalau puasa, anak ibu bahaya kalau puasa, bayar dua-duanya. Allah bayar, fidyah bayar. Uangnya dari mana? Ya uang bapaknya. Ya. Kalau orang tua yang sakit tadi, uang siapa? Ya orang tua tadi. Kalau orang tua tadi punya harta. Tapi kalau orang tua tadi tidak punya harta, wajib anaknya mengeluarkan hartanya untuk bayar fidyah orang tuanya tadi. Makanya bagusnya jangan dibagi waris dulu. Selesaikan dulu utang bapaknya dulu. Ya. Jadi kalau orang tua tadi harta dari bapaknya itu orang tua yang sakit tadi. Tapi kalau istrinya hamil tadi ya harta dari suaminya yang dia harus dia keluarkan. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk rukun puasa. Pertama niat. Niat itu azmul qalbi 'ala shaumi imtisali amrillah azza wa jalla, ay taqarruban ilaihi. Niat itu adalah berazam dalam hati untuk puasa karena menjalankan perintah Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, niat dalam mazhab kitab Syafi'i itu tiap-tiap malam.
nanti malam 1 Ramadan, insya Allah Kamis atau Jumat, maka niat tiap-tiap malam itu mazhab Syafi'i. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Maliki boleh niatnya 1 bulan. Jadi malam itu kita pasang niat dua. Pertama niat 1 bulan, nawaitu shauma syahri Ramadan kullah lillahi ta'ala. Aku puasa sebulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Baru niat tiap-tiap malam. Kenapa kita pasang niat 2? Andaikan malam yang ke-6 kita lupa berniat, sebab tidak sholat tarawih. Ya. Nah, maka niat yang di awal yang sebulan tadi bisa menutupi niat yang dia terlupa. Beda kalau ibu puasa Senin Kemis, atau puasa sunat Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud. Ya, boleh niatnya siang hari, boleh. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh siang hari, harus malam hari. Kalau siang hari boleh, tapi syaratnya tidak makan, tidak minum. Ya, tapi kalau nasi goreng sudah 2 piring, tidak sah lagi. Yang kedua, rukun puasa al-imsak wal waqaf wa al-qarah, menahan daripada yang membatalkan puasa, itu rukun, Pak. Jadi menahan untuk tidak masuk pada wilayah yang membatalkan, itu rukun. Ingat, rukun itu kalau tertinggal puasanya tidak sah. Rukun haji wukuf di Padang Arafah, tidak wukuf di Padang Arafah, hajinya tidak sah. Tidak sah, otomatis ulang balik. Sembahyang rukun sembahyang mazhab Syafi'i 13, mazhab Hanafi 16, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki 17. Tidak tertinggal salah satu rukun sembahyang, sholatnya tidak sah. Tidak sah, diulang balik. Nah, salah satu rukunnya itu imsak menahan. Ya. Kemudian az-zamanu wa tulu' al-fajr ila ghurubi syamsi, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh tengah hari. Puasa separuh jam 12. Itu tidak termasuk zaman. Ya, zaman ini artinya hitungannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sunat-sunat puasa. Pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu, itu kita sunnah segerakan berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung berbuka. Jangan sembahyang. Oh, alim dia tuh lah, bawa masuk buka dia sembahyang. Bukan alim, setengah. Ya. Dan saya duduk kan. Iya. Ya. Oh. Saking hendaknya dia buka dia sembahyang dulu. Aduh dulu. Makanya mohon maaf. Amal nih Pak, mohon maaf Pak, amal nih harus punya ilmu. Amal tak berilmu seperti pohon kayu yang tak berbuah. Ada pohon kayu tak berbuah ada? Pohon apa namanya? Pohon jengkol berbuah. Nah, tadi kalau pohon kayu tak berbuah, beramal tadi tak punya ilmu. Oh, sembahyang balik, tidak punya ilmu seperti pohon kayu yang tak berbuah. Jadi maksud saya, mohon maaf, kalau sudah masuk waktu sunnah takjil. Nah, kalau takjil itu gimana? Kata Nabi, kaunul fitri ala rutab awil kamar awil ma, wa afdalu hadhihi salas awwaluha. Yang paling bagus itu disunnahkan itu tamar. Ya, tamar. Ala witrin ganjil, salasin 3, kamsin 5, atau sab'an 7. Jadi kalau kita makan tamar, ganjil 3, 5, 7. Jangan makan tamar dulu. Ya, 3 makan tamar. Jadi kalau kita mau buka tamar dulu, baru air minum. Itu
tidurnya hanya minum dulu, dua cangkir kopi pula, ya, tamar dulu baru air. Nah, kalau menurut Nabi ya, menurut Nabi sunnahnya begitu. Ya, tamar itu 3, 5. Itu di dalam hadis ini disebutkan wa yustahabbu ayyakul ada fitrin. Disunatkan berbuka atas ganjil 3, 5, 5, 7 atau 7. Kecuali tamar tidak ada. Kalau tamar tidak ada, gimana? Boleh tidak air? Tetap yang lain kola, boleh kola. Tapi tidak boleh air dulu. Ya. Kalau haus Pak Ustaz, apa boleh buat? Tak tahan lagi ya. Ya sunnahnya begitu Pak ya. Sunnahnya begitu. Kemudian sunnahnya doa indah iftar, berdoa ketika berbuka. Itu sunnah. Ya. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika astantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kata Nabi? Antaghfir li dzunubi, Allah akan hapuskan dosa. Jadi kalau dia berbuka, dia berdoa, Allah hapuskan dosa dia. Antaghfir li dzunubi, Allah hapuskan dosa-dosanya. Dosa ini kan banyak Pak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, macam-macam dosa ini ya. Nah, berdoalah. Makanya kalau orang berbuka itu kumpullah anak istri. Jangan siko depan TV, siko di dapur, siko di kamar, WC. Sunnah apa lagi? As-sahur. Wa huwa al-aklu wa syarbu fi sadri akhir layal. Sahur ini Muhammad saya ingin menunjukkan, sahur ini adalah akhir layal. Akhir layal itu di penghujung malam. Maka tidak boleh sahur jam 9 habis sholat tarawih sahur. Tidak ada sahur itu. Itu namanya makan malam. Nah, daripada nanti tidak sahur habis sholat tarawih langsung sahur. Itu tidak ada sahur namanya. Itu makan malam. Tidak masuk dalam hadis Nabi tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada unsur berkah. Jadi anak kita pun disuruh sahur juga walaupun sedikit air putih. Ya, saking dapatnya berkah sahur. Bagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cepatkan. Apa yang memakruhkan puasa? Pertama, al-mubalaghah fil qadha. Bersangatan dalam berkumur-kumur. Apalagi siang hari bulan Ramadan. Biasanya sebelum bulan Ramadan kumur-kumur cuma semenit 2 menit, itu sejam. Itu makruh itu. Ya. Wal istinsyaru, masukkan air ke hidung. Kalau muqaddah masukkan air ke mulut. Al istinsyaq masukkan air ke hidung. Boleh tak dalam hal mulut? Boleh, tapi tidak boleh mubalaghah. Yang lebih bagusnya jangan kumur-kumur. Jangan lebih bagus jangan kumur-kumur. Ketimbang dikhawatirkan, memang kita mengejar sunat, tapi dikhawatirkan nanti lama-lama jadi makruh. Tapi sebagian ulama bisa jadi haram, ngomong bisa jadi haram, bisa jadi batal. Ada yang kadang-kadang orang di sungai-sungai itu pas jam 12 siang berendam ya 2 jam. Itu bisa jadi batal, apalagi dia lama. Tak tahulah kita nyelam kan. Yang tahu dia dengan Tuhan kan. Ya. Itu makruh itu. Nah, jadi kalau berkumur-kumur mubalaghah itu makruh. Tapi kalau dia tidak mubalaghah tidak makruh. Mubalaghah itu bahasa Arab, kita ini bersangat-sangatkan. Biasanya cuma 2 menit, 3 menit, kalau tidak sejam. Itu namanya mubalaghah. Kemudian al-qiblah, maaf, bersedap-sedap ya. Ya, siang hari bersedap-sedap dengan istrinya. Itu makruh. Tidak berhubungan, Pak. Cuma bersedap-sedap, bercagil-cagilan, bercuit-cuitan siang hari. Itu makruh itu. Ya. Tapi tidak ada lah. Apalagi
begitu lah tua-tua dah. Yang muda nih, yang muda pengantin baru lah. Makanya pengantin baru jangan nak bulan Ramadan. Bagusnya pengantin baru itu sudah bulan Ramadan, bulan Syawal. Sayyidina Aisyah itu nikah dengan Rasulullah bulan Syawal. Maka Sayyidina Aisyah bangga, salah seorang istri Rasulullah yang nikah bulan Syawal saya, kata Aisyah. Ya, sebab kalau nikah di bulan Ramadan khawatir kita salat tarawih lagi. Maklum lah. Ya. Kemudian ijabatun nazri bisyahwat, tidak boleh mandang dengan syahwat. Makanya porsi bulan Ramadan itu keluar rumah itu dikurangi. Keluar rumah itu dikurangi. Kita ini keluar rumah boleh nanti. Nah, ayahlah tidak ditengok depan awak. Jadi macam itulah. Ya. Ayah namanya. Kemudian apalagi yang dimakruhkan pula Zawqul Qadri, ibu-ibu Zawqul Qadri merasai makanan. Ibu suka nyicip dah. Taruh di lidahnya. Itu makruh itu. Tapi kalau ibu yang sudah biasa masak, tak payah disicip-cicip lagi. Ibu kan lah berpuluh tahun sudah masak kan. Garamnya tahu, misisnya tahu, kicapnya tahu, yang manis tahu, yang asin tahu. Tak payah dirasa-rasa lagi. Yang rasa-rasa ini pengantin baru. Yang rasa-rasa ini pengantin baru. Ya, jadi merasai makanan itu boleh tak? Boleh, cuma makruh. Namanya Zawqul Qadri awil ta'am. Kemudian apalagi yang dimakruhkan al-ihtihalu fi awalin nahar, bercelak mata di siang hari, wala ba'sa fi akhirih, tak jadi masalah malam hari. Ibu kalau nak bercelak, nak salat tarawih, bercelak lah. Tapi kalau pagi-pagi bercelak, pas jam 6, jam 6, 7 langsung bercelak, makruh itu. Makruh. Kalau bedak kubur boleh lah. Bedak pipa boleh lah. Bedak pon boleh juga. Maremela boleh juga. Mampu. Orang baca itu sudah tahu juga. Iya. Jadi ahdilah bercelak mata itu boleh. Sebenarnya mohon maaf Pak, bercelak mata ini jantan betina bercelak mata ini. Cuman itu nih kalau jantan bercelak mata dibilang bencong. Sebenarnya celaknya sunat laki-laki, perempuan sunat bercelak. Apalagi hari Jumat, celak mata itu sunat Pak. Cuman kalau kita bercelak, mulai kewanjir itu. Kapan pula obat? Jangan jadi ustaz lah kan. Saya pula jadi salah. Dulu elok lah abang, begini mau obat pula. Jangan jadi ustaz lah kata teman saya pula salah. Ya. Jadi bercelak makruh. Bu, oi. Makruh bercelak kecuali malam hari nak ke masjid boleh. Kemudian apalagi makruh al-hujamah berbekam. Berbekam itu makruh itu. Kalau dia berbekam siang hari. Tapi kalau dia berbekam malam hari tidak jadi masalah, dibolehkan. Ya, saya lanjutkan. Nah, habis juga kan. Lanjut apa? Lanjut kan. Kalau besok dulu sampai jam 10 kan. Ada martabak. Kalau ada martabak saya tunggulah. Dan cakil Pak Sibri ya. Sekali martabak atau nasi minyak atau tuh majelis taklim saya kalau nasi minyak alami jemaah. Ditandui. Ya mudah-mudahan tahun depan ada nasi minyak antar kan. Besar lah dengan nasi minyak atau apa lagi seminggu sekali. Canda bebas. Hilang tapi kok
Yang membatalkan puasa ma wasala ila jawfil mughalabah, masuk ke rongga. Jadi kalau masuk ke rongga sini itu batal. Ya. Kemudian khurujul mani bidan nazir rahwa, keluar mani, makan betina, keluar mani, batal. Yang muda-muda, kalau muda-muda. Nah, mandang betina, keluar mani, batal. Ya. Al-istiqatu al-hamdu, muntah yang disengaja batal. Tapi kalau muntah tidak disengaja tidak batal. Ibu pergi ke pasar naik mobil kuning, dalam mobil itu tahu-tahu ada orang muntah, ibu muntah itu tidak batal. Atau kita sedang nyapu depan rumah ada teh kucing, muntah gitu gara-gara teh kucing tadi tidak batal. Yang batal itu tangan dimasukkan ke mulut. Itu yang batal. Jadi kalau dia muntah tidak sengaja dah batal. Saya kira itu dulu barangkali yang kita dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ingin disampaikan. Silakan. Silakan Pak. Hiasilah rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama, dipahami bahwa rumah itu jadikan tempat baca Quran. Jangan dijadikan rumah itu tempat, mohon maaf, macam-macam. Yang kedua, seringnya membaca Quran. Yang ketiga, dijadikan Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan zain. Zain itu kan hiasan. Ya, jadi maknanya bisa Al-Quran itu jadikan pakaian, bisa jadi Al-Quran itu didawamkan dalam rumah tangga. Yang ketiga, Al-Quran itu menjadi pegangan hidupnya. Itu makna zainu buyutukum bitilaatil Quran. Kemudian yang pertama tadi Sayyidul Iftar. Ya. Maksud saya tadi, setelah kita salam kanan, salam kiri, habis berdoa, sebaiknya kita muhasabah. Itu sebaiknya. Yang lebih bagus dibaca ya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika. Tapi kalau malas yang panjang ya pendek saja. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Mudah-mudahan sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang lain boleh, tapi bagusnya itu. Yang lain boleh. Ibu, ada. Salam. Suntik di bulan puasa, ini gimana? Oh, vaksin.
suntikan untuk suntikan ketika puasa. Jangan vaksin lah ya, nanti vaksin panjang ceritanya. Ya, suntik saja. Suntik itu hukumnya kan suntik itu memasukkan zat ke dalam tubuh. Itu batal. Karena pertama untuk menguatkan tubuh, yang kedua untuk menyehatkan tubuh. Permasalahannya kenapa nak suntik siang-siang? Kalau nak suntik malam-malam, malam-malam suntik lah. Kalau yang benar suntik jangan siang. Kalau siang suntik batal. Ya, kalau pihak-pihak orang kesehatan yang pendapat dia lah, tak apa. Karena tugas dia suntik, tak apa lah. Tugas agama batal memasukkan zat dalam tubuh. Berarti ada kekuatan. Batal itu kecuali ikut cabut gigi, tidak ada batal. Cabut gigi tidak ada batal. Ya. Cabut gusi jangan. Ya. Jadi kalau suntik batal. Udahlah kesimpulannya minta suntik malam hari selesai. Ya. Nah, saya tidak mau cerita vaksin nanti panjang cerita. Nanti datangnya bang saya ulang. Ini salah-salah cakap bagi orang lah. Ya saya tidak tahu kalau vaksin itu, apalagi direkam. Nah itu saya orang kecuali tidak direkam. Ya. Nah, jadi kalau ibu suntik malam suntik KPK itu batal. Ya, bilang dengan Pak Dokter kita ketemu malam hari. Ya, suntiklah saya. Ya, saya kira itu barangkali. Ada lagi dari Bapak? Tidak ada ya. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf, mohon ampun jika ada salah saya, jika ada khilaf saya. Kepada Allah saya berserah. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf jika ada kekurangan saya. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yunafi wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'amalan nabiyyin wa 'amalan mutaqabbalan rizqan halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan yang memberikan pencerahan kepada kita bersama. Perlu kami sampaikan, Ustaz, salah guru biasa salah anak murid dulu, Ustaz. Jadi untuk itu kami juga mewakili jemaah yang selalu mengikuti taklim Ustaz. Mohon maaf kiranya ada beberapa kesalahan ataupun ada yang dalamnya sudah kami sampaikan yang kurang berkenan, yang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.